lihat. Lihatlah. Set kambing segar. Set kambing, set kambing. Oh, harum sekali. Baunya sedap. Kelihatannya lebih enak daripada rasanya. Set kambing, set kambing. Lihat-lihatlah. Oh, harum sekali. Oh, harum sekali. Paduka yang mulia. Kau kaisar anjing? Tak tahu malu. Paduka yang mulia, hamba mendapat kabar. Perang perbatasan telah mereda. Jenderal Gui Yu akan segera kembali dengan kemenangan. Saat dia kembali, rencana kita akan menjadi rumit. Bagaimana persiapanmu? Semuanya berjalan lancar. Malam ini adalah hari kematian Kaisar Anjing. Kaisar Anjing ini sungguh keji. Yang mulia, Anda telah tiba. Su Ningxu, apa maumu sebenarnya? Aku ingin pulang. Bukankah ini rumahmu? Sudah kukatakan sebelumnya, aku bukan milik tempat ini. Ini sama sekali bukan duniaku. Hanya saja kalian semua tidak mempercayaiku. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Benarkah? Kalau begitu aku harus pergi ke istana Yongzhou untuk mengambil barang-barangku. Ambil ini. Kau bisa bergerak bebas di mana saja di istana. Setelah kau pergi, jangan kembali. Silakan yang mulia. Aku lupa kantongku. Aku akan mengambilnya. Bukankah kantongmu tergantung di pinggangmu? Di mana aku tidak melihatnya? Seseorang lindungi kaisar. Ada seorang pembunuh. Ada apa ini? Yang mulia, apa yang terjadi? Aku lelah. Nona, apa kau baik-baik saja? Kau masih muda. Apa yang begitu mengganggumu? Tidak. Aku harus kembali dan menyelamatkan kaisar. Yang mulia, aku di sini. Lihat, dia pingsan lagi. Ya ampun, apa yang terjadi? Orangnya telah dihidupkan kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang mulia, Nona, apakah kau ingin berfoto bersama? Maaf, aku salah mengiramu dengan orang lain. Bukankah ini mantan pacarku? Haus sekali setelah putus denganku ya? Keluar di jalanan mencari pria. Kak, jangan memprovokasinya. Kudengar dia terjun ke sungai kemarin setelah kau putuskan, sungguh memalukan. Lingkungannya sangat buruk akhir-akhir ini. Sampah di mana-mana. Kau bilang siapa sampah? Kau bukan cuma sampah. Kau juga pemulung. Oh, ayolah Su Ningxu. Apa kau tidak iri padaku? Jika kau meminta maaf padaku, aku mungkin akan membiarkanmu jadi cadanganku.
Apartemen yang kau tinggali ku sewa. Aku yang membayar uang muka mobilmu. Gaun yang kau pakai saat jadi selingkuhan adalah bekas milikku. Mobil bututmu bahkan tidak bisa mendapatkan suku cadang, dan kau mencoba mencari cadangan. Kakak, dasar gemblung. Aku beri kau waktu 1 hari. Kembalikan semuanya padaku. Kau. Gaunmu kotor. Aku tidak menginginkannya lagi. Suningsu, jangan keterlaluan. Rasakan itu karena kau diputus. Rasakan itu karena kau tidak dicintai. Seseorang mencintaiku. Hanya saja, aku kehilangan dia. Yang mulia, waktunya habis. Saatnya menyegel peti mati. Segel peti mati. Aku kembali. Apakah tenggelam adalah kunci perjalanan waktu? Di mana Kaisar? Dia hidup kembali. Hantu-hantu. Xiaoxui. Yang mulia, yang mulia. Aku sangat gembira melihatmu lagi. Xiaoxui, kau kembali. Turunlah dulu. Biarkan aku melihatmu dengan jelas. Jenderal besar negara telah tiba. Xiaoxui, apa kau baik-baik saja? Syukurlah, kupikir aku takkan pernah melihat. Yang mulia, permaisuri telah memberontak. Semuanya telah ditangkap. Bawa mereka ke penjara bawah tanah. Bagus sekali, Jenderal Pikau telah menyelamatkan tahta. Katakan padaku, hadiah, apa yang kau inginkan? Yang mulia, hamba. Hamba ingin melepaskan jabatan militer hamba dan tetap tinggal di ibu kota. Xiaoxue, ini aku. Jangan bersuara. Jenderal Pei, mengapa kau ada di kamarku selarut ini? Apa kau masih marah karena aku meninggalkanmu untuk pergi berperang? Jika aku tak mempertahankan perbatasan, melindungi rumah kita, bagaimana aku bisa melindungimu? Kau sungguh hebat, Jenderal. Xiaoxue, aku akan membawamu pergi sekarang. Ke tempat di mana tak ada yang mengenal kita, untuk menjalani hidup yang selalu kau impikan. Ada apa ini? Apa kau mau kawin lari denganku? Apa kita sedekat itu sebelumnya? Kita adalah kekasih masa kecil. Kita punya perjanjian rahasia. Kaisar datang. Dia di sini. Kau sembunyi cepat. Cepat. Saya. Masuk. Cepat. Xiaoxue, aku. Yang mulia, mengapa Anda di sini? Meskipun kau tak biasa. Dan pemarah. Dan kau selalu meremehkanku. Aku tetap tertarik padamu. Dulu kupikir menjadi kaisar berarti segalanya akan berjalan sesuai keinginanku. Seperti puncak gunung yang ingin kudaki. Tapi saat aku mendakinya, aku hanya menemukan pembunuh dan binatang buas kecuali dirimu. Puncak gunung dipenuhi bunga. Saat aku jatuh dalam pelukanmu, aku sadar betapa aku tak ingin kehilanganmu. Aku tahu kau dan Suningsu pernah jatuh cinta, tapi sekarang dia selirku. Dia milikku. Sahabatku, kau harus meninggalkan perasaan yang tak pantas ini.
Dia bukan milik siapapun. Dia hanya milik dirinya sendiri. Inikah yang mulia, sebut kasih sayang, menggunakan kekuasaan untuk memiliki seseorang. Baiklah, aku akan bersaing denganmu secara adil, tanpa menggunakan kekuasaanku. Hanya untuk hatinya. Terima kasih yang mulia. Xiao Sui, Jenderal Pei, kau datang tepat waktu. Kau ahli bela diri. Bisakah kau membantuku mengambil kokku? Tentu. Jenderal Pei, ada apa? Apa kau terluka? Bukan apa-apa, ada apa-apa. Cepat ambilkan dia obat. Baik yang mulia. Kalau begitu aku merepotkanmu yang mulia. Ini tak pantas. Jenderal besar negara. Pejuang legendaris. Tak terluka setelah perang puluhan tahun. Bagaimana mungkin kau terluka saat mengambil kok? Aku punya ide cemerlang. Seret dia dari hadapanku. Diam. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku baru melihat ini di televisi. Ini bahkan lebih meriah dari yang kubayangkan. Nona kecil mau main lempar gelang. Aku mau main. Itu cukup untuk membeli seluruh kiosku. Yang ini. Meleset. Lempar ke yang itu. Xiao Xue, lihat. Kembang api yang indah sekali. Pernahkah kau dengar bahwa jika kau berdoa pada kembang api, itu pasti akan terkabul? Cepat buat permohonan. Aku hanya berharap kekasihku akan selalu bahagia dan sehat. Permisi, lari. Tunggu aku. Tuan muda. Kau harus memakainya. Bagaimanapun kesehatanmu lebih penting. Kalian berdua anak muda, terpisah dalam kekacauan tadi kan. Ini makanlah sedikit untuk mengisi perut kalian. Terima kasih Pak Tua. Pak Tua, dari mana asalmu? Aku mengembara ke sini dari utara sungai. Aku mengemis di sepanjang jalan. Kudengar yang mulia telah membuka lumbung dan mengeluarkan dana, mengalokasikan tile perak. Mengapa kau jatuh ke dalam situasi yang mengerikan ini? Bantuan biji-bijian apa? Bantuan perak ya? Kami belum melihat sebutir beras pun atau sekeping poin tembaga pun. Kaisar terkutuk itu membohongi kita. Dia benar-benar penguasa yang tak berperasaan dan jahat. Ia penguasa yang jahat. Kaisar terkutuk. Kaisar terkutuk. Yang mulia, kami rakyatmu terlambat datang untuk membelai. Mohon ampun yang mulia. Yang mulia, ampuni hidupku. Seseorang jelaskan ini padaku. Di mana bantuan biji-bijian dan perak itu? Kementerian Pendapatan. Yang mulia, dana bantuan sudah saya alokasikan ke prefektur dan kabupaten yang terdampak. Sekalipun Baginda memberi saya keberanian 100 kali lipat, saya tak akan berani menggelapkannya. Saya mohon yang mulia untuk melihat kebenarannya. Lalu, mengapa masih begitu banyak pengungsi? Apa gunamu bagiku, yang mulia?
Kekeringan di Dake telah berlangsung terlalu lama. Rakyat tak punya cadangan lagi. Sekalipun para pejabat telah mengalokasikan dana dan biji-bijian dengan jujur, itu hanya akan memberi bantuan sementara. Masalah utamanya adalah kekurangan biji-bijian. Selir Su, apa kau punya solusi? Bangun kincir air. Aku cuma pernah dengar kereta kuda dan kereta lembu, belum pernah kincir air. Apa itu kincir air? Apapun yang kau butuhkan minta saja. Saya membutuhkan 100.000 tal perak. Yang mulia kas kerajaan sedang kosong. Pasukan perbatasan kekurangan gaji. Kita tak mampu membuang-buang perak. Untuk usaha yang belum pasti, disetujui ada lagi. Saya juga butuh beberapa asisten. Yang mulia hamba bersedia membantu Selir Mulia Su. Selir Mulia Su, mohon jangan tersinggung dengan keterus-terangan hamba. Tapi situasi saat ini sungguh genting. Aku tak akan menoleransi perilaku lancangmu. Itu buang-buang uang dan merugikan rakyat. Dalam 10 hari, jika kau tak bisa membangun kincir air ini, apa kau bersedia menanggung akibatnya? Saya bersedia. Apa yang kukatakan? Tulis-tulis. Kau tulis saja. Ini, aku masih belum paham. Gambarnya tampak meyakinkan. Lihat gambar ini lumayan bagus. Lihatlah. Tuan. Setelah berhari-hari, saya menjelaskan dengan susah payah. Akhirnya, saya mengerti mengapa kalian tak bisa membangun kincir air. Karena lingkaran kalian tidak cukup bulat. Akan kuajari satu trik. 2 pi. Rumus ini, aku tahu kalian mungkin tak tahu apa itu pi. Intinya ingat saja 2 pi. Jarak dari setiap sumbu ke tepi lingkaran harus sama. Punya kalian tidak samakan. Begitu juga yang ini. Hahaha, 10 hari. Akhirnya aku paham. Berhasil. Yang mulia. Oh, aku berhasil. Aku sudah merancang kincir airnya. Rakyat terselamatkan. Peiyu, terima kasih. Putri Su telah berjasa dalam membangun kincir air. Aku akan memberimu hadiah 10.000 hektar tanah subur. Dan 10.000 tal emas. Tapi ini semua tak bisa mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Aku telah memutuskan untuk menjadikanmu permaisuriku. Tidak. Beri aku uangnya saja. Yang mulia menunjuk seorang permaisuri adalah urusan penting negara. Terburu-buru seperti ini sungguh tidak pantas. Oh, tidak pantas. Aku sudah bulat tekad. Saya tidak setuju. Karena dia bukan Su Ningxue. Ibu, apa maksudmu? Klan Su adalah keturunan Menteri Personalia Goryeo. Ada desas-desus yang beredar bahwa putri sah keluarga Su Ningxue berbudi luhur dan baik hati, lemah lembut dan rendah hati. Dan lihat wanita di hadapanmu ini. Dia sama sekali tak tampak seperti wanita bangsawan. Oleh karena itu, Kasim menduga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh negara tetangga. Menyamar sebagai Su Ningxue untuk menghancurkan daki kita. Ibu, tolong tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman. Sejak Selir Su memasuki istana, dia selalu berada di sisiku siang dan malam. Dan tak pernah ada hal yang aneh. Melaporkan kepada Ibu Suri, saya tumbuh bersama Selir Mulia Su. Bagaimana mungkin saya tak mengenali teman masa kecil saya? Dia memang Su Ningxue, tak diragukan lagi. Bagaimana kalian semua bisa melindungi mata-mata ini? Baiklah, hari ini akan kutunjukkan padamu wajah asli mata-mata ini. Panggil utusan Goryeo. Yang mulia, bangkit. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, aku cinta kamu. Apa yang dikatakan Ibu Suri? Memang bahasa negara kita. Jelas, banyak sekali drama Korea. Aku tidak ujuk-ujuk datang ke sini. Bagaimana kabarmu di Dake? Nenek sihir tua ini bicara soal main curang.
Ibu Suri, bukankah utusan itu sudah memeriksaku? Kau benar tentang itu. Tapi dia, kau salah orang. Dia sama sekali bukan utusan dari Goryeo. Dia saudaramu. Seseorang, tangkap mata-mata ini dan kurung dia. Lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Xiaoxui, mereka tidak perlu kasar begitu. Kau datang untuk menyelamatkanku. Aku membawakanmu obat. Diam saja. Xiaoxui, apakah kau benar-benar mata-mata? Kau akan menjadikanku mati. Aku akan mati karena jengkel sebelum mereka menghajar aku sampai mati. Jenderal, waktunya habis. Jangan khawatir, Xiaoxui. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Apa yang akan kulakukan ini sakit sekali. Lupakan saja. Jika aku memikirkan hal-hal yang bahagia itu, tidak akan sakit. Selamat tinggal donat boba mie instan. Nasi panas Dapanji. Bawa mereka pergi, bawa mereka pergi. Jangan sebutkan itu. Yang mulia, aku terlambat. Yang mulia, Ibu Suri telah memutuskan, Anda tidak bisa membawanya. Keluar. Yang mulia, aku tidak. Aku tahu. Kau tahu. Bagaimanapun juga akulah kaisarnya. Kau pikir aku sebodoh itu? Aku sudah tahu sejak lama kau bukan Suning Sui yang dulu. Tapi siapapun dirimu, kaulah yang kucintai dan ingin kulindungi. Yang mulia, Ibu Suri telah tiba. Yang mulia, kau akan menentang ibumu untuk mata-mata ini. Bukan itu maksudku. Seseorang, tangkap mata-mata ini. Berhenti. Apa kau mencoba menendang ibumu sendiri? Aku tak berani, tak berani. Yang mulia, di matamu, kau bahkan tidak menganggapku sebagai ibumu. Ibu, aku menyelamatkannya hanya karena dia hamil. Apa? Selir Siu, kau sudah bangun. Saya kepala pengurus istana ini. Saya telah merawat 21 selir hamil untuk mendiang kaisar. Atas perintah Ibu Suri. Saya di sini untuk melayanimu. Pengurus, kalau begitu, bukakan jendela untukku. Aku butuh udara segar. Wanita hamil tidak boleh terkena angin. Wanita hamil tidak boleh melompat-lompat. Aku ingin hotpot pedas. Wanita hamil tidak boleh. Jangan bilang wanita hamil tidak boleh makan hotpot pedas. Iya boleh. Tidak pedas, hanya panas. Aku tidak tahan lagi. Hanya kau yang baik padaku. Kau tidak tahu apa yang pengurus itu. Seberapa berlebihan kau bisa?
Lezat. Pelan-pelan. Tidak ada yang berebut denganmu. Lihat caramu makan. Hari ini adalah kencan pertama kita. Kencan nonton film pertama. Pacar. Di sana, kencan tidak bisa hanya bergandengan tangan dan melihat-lihat toko. Juga perlu makan malam dan menonton film. Baiklah, aku akan menemanimu. Bersulang. Selamat berkencan. Enak. Cobalah. MM ini benar-benar enak. Sebuah opera sabun publik yang megah. Kisah nyata Huan. Sekali jalan sekali coba. Mulai. Itu yang kau bicarakan. Apa yang sedang kau pikirkan? Sungguh menyenangkan. Tapi ada sedikit penyesalan. Kita tidak berfoto bersama. Foto apa itu foto? Foto adalah sesuatu yang dapat merekam semua kebahagiaan kita dan momen-momen penuh sukacita. Tapi tak apa, kita berdua akan menikmati momen saat ini dan bahagia bersama selamanya. Hari sudah larut. Ayo kembali dan istirahat. Kejutan apa? Begitu misterius. Lihat. Ini. Meskipun kita tidak punya foto, kita bisa menggunakan potret sebagai gantinya. Tentu saja, aku akan menghargai setiap hari bersamamu. Kebahagiaan bahkan lebih baik. Tapi aku berharap bisa meninggalkan kenangan dengan cara yang kau suka. Kalau begitu, mari kita mulai. Bagaimana dengan pose ini? Bagaimana dengan pose ini? Aduh punggungku. Jangan tertawa berlutut. Xiaoxui, kau mengagetkanku. Muncul entah dari mana. Xiaoxui, kau menderita 2 hari ini. Aku cukup bahagia. Aku melihat semuanya. Ibu Suri memenjarakanmu, memaksamu kelaparan, dan memukulmu hingga babak belur. Tidak seserius itu. Xiaoxui, aku tak tega melihatmu menderita sedikit pun. Aku akan membawamu pergi dari tempat kekacauan ini sekarang juga. Jenderal Pei, biarkan aku menjelaskannya sekali lagi. Aku bukan Suning Su itu. Kepribadian kita sangat berbeda. Bahkan Ibu Suri menyadarinya. Aku tidak percaya kau tidak melihatnya. Dan ya, aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Pokoknya Suning Su itu, dia benar-benar hilang. Apa kau tidak mau percaya? Atau kau tidak berani percaya? Aku sudah mengatakan semua yang ku bisa. Pikirkanlah. Xiaoxui, aku tidak peduli siapa kau. Kau hanya milikku. Pei Yu, apa yang kau lakukan membawaku ke sini? Aku membawamu pergi dari istana. Bukankah sudah kubilang? Aku sangat bahagia. Kaisar sangat mencintaiku, dan aku juga sangat mencintainya. Bagaimana denganku? Apa aku bagimu? Kau tidak di sini. Maka aku akan memperjuangkannya. Xiaoxui, makan ini. Apa ini? Aku tahu. Jangan bilang kau jadi jahat karena cinta tak berbalas. Kau mencoba meracuniku. Biar ku bilang. Jauhi aku. Xiaoxui. Kau gila.
Hamba mohon yang mulia, bebaskan Suning Kesui. Aku akan melakukan apa saja. Kau benar-benar orang bodoh yang sentimental. Namun aku bisa membebaskannya. Tapi dia harus meninggalkan kaisar. Ini adalah obat kematian palsu dari wilayah barat. Setelah meminumnya, semua pernapasan akan berhenti. Dia secara alami akan bangun setelah 3 hari. Bagaimana kita bisa membuat kaisar menyerah? Aku mengerti. Tenang saja yang mulia. Aku telah menukar obatnya seperti yang kau perintahkan. Kali ini, Suningsu pasti akan mati. Selir mulia Su telah meninggal dunia. Bagaimana? Kaisar, Selir Su meninggal mendadak karena gagal jantung. Siapa bilang dia mati? Obati dia. Dia hanya sakit-sakit. Yang mulia Selir Su telah meninggal. Keluar-keluar. Xiao Xui, jangan menakutiku. Aku belum membawamu ke selatan untuk makan leci. Xiao Xui, apa kau lupa janji kita? Xiao Xui. Xiao Xui, aku mohon. Yang mulia, Anda belum menghadiri sidang selama 3 hari. Kau bukan kaisar untuk satu orang saja. Kau adalah kaisar untuk semua orang di bawah langit. Pemakaman agung. Xiao Xui. Bahkan jika kau telah tiada, kau tetaplah cinta dalam hidupku. Posisi permaisuri yang kujanjikan padamu, takkan kuingkari. Kasim Li. Tutup peti matinya. Keluarga Su lembut dan berbudi luhur anggun dan bermartabat. Dengan ini diangkat menjadi permaisuri. Tutup peti matinya. Aneh. Saatnya telah tiba. Kenapa dia belum bangun? Apakah Ibu Suri yang mengirim Anda? Ibu Suri hanya ingin mempersatukan kalian berdua sejoli dalam kematian. Seperti yang diduga. Serang. Satu lagi datang untuk mati. Apa yang kau lakukan di sini? Lupakan saja. Bawa Xiao Xui dan lari. Serbu. Berani kau menat rapeku dan tak berlutut. Jangan buang napas untuknya. Serang. Tuan Qi, Anda sudah bangun. Di mana aku? Tuan Qi, ini rumah Anda. Saya dokter pribadi Anda.
Anda telah koma selama lebih dari 2 tahun karena kecelakaan mobil. Tuan Qi, akhirnya Anda bangun. Jangan bergerak dulu. Saya akan memberitahu Nyonya. Kasing Li. Tuan Qi, aku cuma jomblo abadi. Jauh dari kata Kasim. Ini abad ke-21. Iya ya. Tuan Qi, jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Mungkin karena kau koma begitu lama. Pikiranmu belum pulih sepenuhnya. Ini abad ke-21. Ini kota Changqing. Kau Qi Jingxing adalah CEO Citigroup. Grup paling menjanjikan di seluruh kota Changqing kita. Bantu aku menemukan seseorang. Siapa itu? Suning Kesu. Xiao Sui, kau sudah bangun? Apa kau masih merasa tak enak badan? Tian, kenapa kau ada di rumahku? Apa kau tak tahu kau demam? Dan kau mandi begitu lama? Jika aku datang 1 menit lebih lambat, kau bisa tenggelam tahu. Oh, baiklah. Kalau begitu, karena aku sakit. Maukah kau memaafkanku? Aku takut padamu. Benar. Ponselmu terus berdering tadi. Lihat siapa yang mencarimu. Aku diterima. Aku akan ke Huaxia Group untuk wawancara. Aku diterima. Halo, nama saya Suning Kesu. Saya di sini hari ini untuk wawancara posisi desainer. Saya lulusan Universitas Maritim. Itu Qi Jingxing, CEO perusahaan ini ganteng banget. Mungkinkah dia mencarimu? Xiao Sui. Cabul. Ya Tuhan, kau berani memukul CLK. Ya, dia mungkin sial dengan perusahaan ini. CLK. Percayakah Anda jika saya bilang ada nyamuk di wajah Anda? Xiao Sui. Apa kau kenal aku? Aku kenal kau, tentu saja aku kenal kau. Kau CEO Huaxia Group, pengusaha termuda Changqing. Bagaimana mungkin aku tak mengenalmu? Kau diterima. Menampar CEO-mu 2 kali. Dan dia malah menerimamu. Dia pasti seorang masokis kan? Kurasa mungkin. Dan cara dia menatapku benar-benar aneh. Dia menatapku seperti ini. Tapi tak masalah. Kurasa aku takkan banyak berinteraksi dengan CEO setelah aku mulai bekerja. Kita hanyalah orang biasa. Minum-minum. Halo, Xiao Sui. Kita ada reuni kampus akhir pekan ini. Ikutlah dengan kami. Oke. Oh ya, ingatlah untuk membawa pacarmu. Oh, maaf sekali. Aku lupa kau dan pacarmu putus. Kamu masih jomblo ya? Aku tidak punya pacar. Tapi aku punya suami. Kamu sudah menikah. Ya Tuhan, aku idiot banget. Mulutku memang lebih cepat daripada otakku. Mana bisa minta muka kayak gitu? Iya, bagus. Sepertinya dari pengelola properti. Apa itu? Tuan Li, tukang reparasi penghisap asap dapur. Oh, di siang bolong begini. Di mana aku bisa menemukan suami? Hei, coba kencan online. Aku cantik dan baik hati. Balasan instan. Aku otomatis lari pulang saat hujan. Aku berpakaian hangat saat dingin. Aku tidak dramatis atau berisik. Semua anggota tubuh utuh. Tidak punya kecenderungan kekerasan. Kapan orang ini bergabung? Skenario terburuknya kita bercerai. Aku harus mendapatkan akta nikah hari ini. Biro Urusan Sipil Haicheng, tempat pendaftaran pernikahan. Baiklah, aku harus pergi. Aku melihat calon suamiku menungguku. Tutup dulu. Tuan Qi. Masuklah.
Selamat kepada kalian berdua. Aku menikahi CEO perusahaan. Akta nikah modern ini cukup bagus. Tuan Qi, aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Jika aku tahu itu Anda, aku pasti tidak berani memanjat setinggi ini. Tidak apa. Apa aku juga ingin menikah karena keluargaku. Kalau begitu mari kita buat beberapa aturan dasar. Perjanjian pranikah. Pertama, saat salah satu pihak membutuhkannya, bertindaklah sebagai pasangan yang lain. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada berpegangan tangan dan berpelukan. Kedua, untuk memastikan keaslian tindakan tersebut. Dalam keadaan yang tidak penting, kita tidak boleh mengungkapkan kebenaran kepada pihak ketiga. Itu saja, hanya 2 aturan. Tanda tangani di sini. Kamu sangat mempercayaiku. Ya, aku tidak membawa bantalan tinta. Tidak perlu. Oke. Nona Su senang bekerja sama dengan Anda. Tuan Qi, bisakah aku meminta bantuan kecil? Akhir pekan ini, maukah kau ikut denganku ke reuni kelas? Panggil aku Jingxing atau suamiku. Suang. Lupakan saja, aku tidak bisa mengubah cara memanggilmu begitu cepat. Tuan Qi, kalau begitu, sudah beres, kalau begitu. Sampai jumpa akhir pekan depan. Kirim aku waktu dan alamatnya. Baiklah. Suning Sui. Istri. Oh, Xiao Xui sudah datang. Hai semuanya, silakan duduk, kita semua sudah di sini. Yo sayang. Hei sayang. Ketua kelas, bukankah kau murid yang baik? Bagaimana kau bisa berakhir dengan... Izinkan aku memperkenalkan semua orang secara resmi. Ini pacarku, firma hukum paling terkenal di kota Changqing. Dia pemiliknya. Jika kalian punya masalah, kalian bisa memintanya bantuan. Dia benar-benar. Xiao Xui, di mana suamimu? Sedang parkir. Ayolah, apa kau takut kami akan menertawakanmu karena jomblo? Kita sudah sekelas selama bertahun-tahun. Liu Yong ingat dia. Dia mengejarmu tanpa henti di sekolah. Xiao Xui, lama tidak bertemu. Bagaimana kalau kau dan Liu Yong menghidupkan kembali api lama kalian? Dia bekerja di bawah suamiku sekarang, menghasilkan 2 atau 3.000 sebulan. Siapa yang mau menghidupkan kembali api lama dengan istriku? Xiao Xui, suamimu sangat tampan. Xiao Xui, suamimu bekerja di mana sekarang? Jika kau butuh sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, bicaralah dengan kakak iparmu, KCT Group. Hei sayang, kalian bekerja sama dengan KCT Group akhir-akhir ini. Siapa nama suamimu? Aku akan meminta kakak iparmu untuk memberikan rekomendasi yang bagus untuknya. Qi Jingxing, Huaxia Group. Qi Jingxing. Tuan Qi, aku sudah menikah. Bisakah kau kembali besok? Oke. Nona Su, kau penyelamatku. Aku sangat menyesal mengganggumu selarut ini. Aku terutama khawatir ibuku akan menjadi tidak sabar. Dia akan datang menemuimu besok pagi-pagi sekali. Tidak apa-apa. Ya, itu sudah ada dalam perjanjian. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Dan ibuku, dia cukup curiga. Aku takut dia akan tahu. Jadi, mungkin malam ini kita harus menginap di kamar yang sama. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan macam-macam padamu. Kau gugup? Saya? Tidak, aku tidak gugup. Kenapa aku harus gugup? Aku hanya berpikir rumah kita. Acinya sepertinya agak terlalu dingin. Aku sedikit berkeringat. Ya, kalau begitu ayo mandi bersama.
Aku tiba-tiba ingat, aku belum memberi makan ikanku. Bagaimana kalau kita lakukan ini besok? Sebenarnya, mandi terpisah juga tidak masalah. Aku pasti membawa piyama. Mana mungkin aku tidak membawanya? Apa yang kau cari? Tidak ada. Tidak Tuan Qi itu. Tuan Qi, benda-benda ini bukan untuk mencegah orang mesum. Akulah yang tidak mencurigaimu. Tuan Qi, apakah kau punya piyama wanita? Tidak, kalau tidak ada tidak apa-apa. Aku akan pakai jubah mandi saja. Pakailah kemejaku dulu. Kau belum tidur. Aku akan membaca sebentar. Tuan Qi tidurlah dulu. Tidak, aku tidak bisa tidur. Bagaimana kalau aku tertidur dan dia melakukan sesuatu padaku? Tetaplah waspada. Ibumu tampak sangat baik. Seharusnya dia bukan tipe ibu mertua yang jahat, kan? Astaga, kenapa kau terlihat lebih gugup daripada aku? Tuan Qi, santai saja. Ini bukan pertama kalinya kau bertemu ibumu. Hei, ngomong-ngomong. Menurutmu, apa dia akan seperti di drama-drama itu? Melemparkan 5 juta padaku untuk meninggalkanmu. Kalau begitu aku akan memberimu 2 kali lipat untuk tetap tinggal. Aku bercanda. Jingxing. Bu. Ada orang. Tangkap mata-mata ini. Bawa dia. Bawa mata-mata ini pergi. Lempar dia ke penjara bawah sana. Bu, kita selesaikan urusan kita nanti. Akan kurus kau nanti. Ada 5 juta di kartu ini. Aku tidak akan meninggalkan putramu. Apa yang kau bicarakan? 5 juta ini. Ambil dan belilah baju dan perhiasan yang bagus. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan dariku. Bocah, bau kapan kau menemukan istri secantik ini? Dan bahkan tidak memberitahuku. Sekarang, aku tidak perlu khawatir tentang gen cucuku. Hei, kapan kalian berdua berencana punya anak? Laki-laki atau perempuan? Ibu menyayangi keduanya. Baiklah, Bu. Kami masih ingin menikmati waktu berdua saja. Baiklah, kalau begitu, terserah kalian. Kami masih ingin menikmati waktu kami sebagai pasangan selama beberapa tahun lagi. Kalau begitu, bukankah aku akan makin diremehkan oleh Nyonya Liu tua itu? Beri aku cucu laki-laki. Beri aku cucu, Nyonya. Apa kau masih bisa meminum sup ini? Kenapa tidak? Orang lain menaruh sedikit obat dalam sup mereka. Tapi kau menaruh sedikit sup dalam obatmu. Kenapa kau tidak memberiku cucu saja? Jingxing, Xiao Sui. Cepat, cepat, cepat. Bu, kenapa kau di sini? Aku membuatkanmu sup ayam. Cobalah bagaimana rasanya. Bu, biarkan saja di sana dulu. Aku akan meminumnya nanti. Aku butuh berjam-jam untuk membuatnya. Rasanya tak akan seenak ini kalau sudah dingin. Ayo diminum selagi hangat. Tidak, tidak, tidak. Bu, aku akan meminumnya. Ma, enak banget. Kalian berdua istirahatlah.
Tuan Qi semoga berhasil. 祝你好运。 Tuan Qi, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa hari ini panas sekali ya? AC-nya nggak dinyalain ya? Wajahmu merah sekali. Tuan Kicau, tak perlu repot-repot begini. Bukankah ini hanya untuk menghindari kecurigaan ibuku? Ini pertama kalinya aku mencoba gaun pengantin. Kalau dipikir-pikir, banyak hal pertama yang kulakukan bersamamu, Tuan Qi. Kedepannya, kita akan melewati banyak hal pertama bersama. Ada orang di sana. Ada apa? Aku nggak bisa meraih resletingnya. Selesai. Kalian berdua, sedikit lebih dekat. Lihat aku. Ke sini. Bagus. Pengantin wanita perlahan mendekat ke pengantin pria. Sedikit lebih dekat. Mendekat lagi sedikit. Senyum sedikit. Xiao Xui, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Kalian berdua sangat cocok. Kapan kau menambahkan adegan ini? Aku hampir saja tidak menyadarinya. Ini bukan adegan. Apa yang kau lakukan? Aku sedang posting di momenku. Tuan Qi, bukankah sudah kubilang? Bisakah kita tidak mempublikasikan hubungan kita dulu? Terutama di perusahaan. Kenapa? Apa aku memalukan? Itu karena kau terlalu memesona. Dia idaman miliaran gadis. Yang terpenting, aku tak mau tenggelam dalam air liur para wanita lajang di perusahaan kita. Dan kalau kau direbut orang, aku bahkan tak punya tempat untuk menangis. Oke, aku akan menurutimu. Selamat siang, Tuan Qi. Tuan Qi, kau menjatuhkan sesuatu. Apa itu buku nikah? Tuan Qi sudah menikah, dan cincin di jari manisnya. Wanita mana yang seberuntung itu? Aku sangat iri. Kerja bagus semuanya. Silakan lanjutkan bekerja. Rencana kerja departemen desain kita selanjutnya. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak mengungkapkan ini di perusahaan? Apa Tuan Qi sedang melihatku? Sepertinya iya. Sekian laporan dari departemen desain kami. Bukankah dia sudah menikah? Perusahaan telah mempekerjakan seorang desainer internasional papan atas sebagai konsultan. Semoga kita bisa mengamankan proyek ini. Mari kita sambut Tuan Pei dengan hangat. Apa kabar? Apakah kau sudah betah? Aku masih menyesuaikan diri. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku bekerja di Italia sebelumnya, dan aku belum mengatasi jet lagku. Apa kau pikir? Itu yang kutanyakan. Apa lagi? Kau juga tidak ingat aku. Ingatanku cukup bagus. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Qi, kau salah orang.
Aku minta maaf. Kau sangat mirip dengan seorang temanku. Aku menantikan kolaborasi yang sukses denganmu. Kolaborasi yang sukses dengan Anda. Kali ini, aku takkan kalah. Tian, kau tahu siapa yang kulihat? Pei Yu, desainer top, paling berbakat, dan termuda secara internasional. Dia idolaku. Kau tahu, Pei Yu? Aku baru saja melihat di Weibo. Kalau dia suka Americano, jadi sebentar lagi aku akan buatkan dia kopi, lalu minta tanda tangannya. Buang semua Americano di perusahaan. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Hai, Xiao Xui. Kebetulan sekali. Mau berangkat kerja? Iya, aku antar ya. Oke. Pak Pei direkomendasikan beberapa orang belakangan ini. Pak Qi sedang membicarakan Dewi. Pertanyaan yang tidak perlu. Apa? Apa Pak Pei sedikit genit? Pak Qi sedang membicarakan Xiao Xui. Xiao Xui memang sangat berbakat dan mempesona. Kecermelangan yang mempesona ini selalu menarik perhatian. Menyebalkan sekali. Tidak semua cahaya bisa dipandang langsung. Tapi kudengar Anda suka Americano. Perusahaan kita bangkrut. Aku sengaja membelikannya untukmu. Semoga cocok dengan seleramu. Terima kasih. Sungguh nikmat. Oh ya, ada proposal desain yang ingin kubahas denganmu. Ke kantorku saja. Kalau begitu mari kita mulai bekerja. Pak Qi, beritahu bagian hukum. Akhiri kontrak dengan Pei Yu. Kenapa kau mengakhiri kontrak dengan Pei Yu? Aku tak mau dia bergantung padamu. Kita sedang bekerja. Beraninya kau bilang kau tidak menyukainya. Nona Su, biar ku ingatkan, kau sudah menikah. Saya. Baiklah, Qi Jingxing, begitukah kau memandangku? Memangnya, walaupun kita sudah menikah, ini pernikahan kontrak? Pak Qi, jangan terlalu ikut campur. Kau. Kau tidak boleh minum lagi. Sudah berapa banyak kau minum? Hari ini, beri aku satu lagi. Aku mau satu lagi. Kau tidak boleh minum lagi. Marahi dia. Dia bilang, aku suka Pei Yu. Bukankah itu menyiratkan aku? Selingkuh. Jujur saja, benar-benar benar. Ini semua salahnya. Ini kan pernikahan kontrak. Apa maksudmu kontrak? Kontrak. Kau paham, dia tidak bisa mengendalikanku. Beraninya dia. Serius, terlalu banyak orang. Hentikan bocah nakal. Tian, katakan, jika aku memarahinya seperti ini, hari ini, dia tidak akan memecatku kan? Itu bosku. Biar aku yang angkat. Tunggu sebentar. Halo, bos. Nona, minum sendirian. Ada yang mengganggu pikiranmu. Kau siapa? Ikut aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan berbuat macam-macam padamu. Lepaskan aku. Lepaskan. Astaga. Dia menculikku. Pukul dia. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Duduklah. Tunggu aku. Jadi kau yang mencoba. Berlagak jadi pahlawan ya? Ganteng banget. Qi Jingxing, dasar anjing, aku gigit kau sampai mati. Rasanya enak. Panas sekali. Aku perlu mandi. Aku mau.
Cuci badan. Bagus. Ayo kita mandi. Waktunya mandi. Aku perlu mandi. Gadis pintar, duduk manis. Diam di situ. Pertama kita hapus hiasannya. Hampir selesai. Aku ingin mandi. Kita akan selesai sebentar lagi. Tidak mungkin. Satu usapan terakhir. Kamu, aku, kita, tadi malam kita, tidak ada yang terjadi. Jadi, di mana bajuku? Tadi malam kamu, muntah ke seluruh badanmu. Kalau begitu, aku sangat menyesal. Aku akan pergi memasak makan malam. Bagaimana dia tahu ukuran bajuku? Ini, makanlah. Kamu juga suka leci? Untukmu. Bagaimana kau tahu? Aku suka leci. Aku juga tahu. Kamu suka hotpot. Udang karang. Hotpot pedas. Dan kamu suka bernyanyi, menonton film, dan bermain permainan minum. Aku ingat sekarang. Semua ini, aku membagikannya secara online. Tuan Qi, sejak kita menikah, sepertinya kau telah melakukan riset online. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak membentakmu. Kau adalah pemimpin perusahaan. Kau berhak membuat keputusan apapun. Xiaoxui, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku tidak akan mengakhiri kontak Pei Yu. Benarkah? Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak punya pikiran yang tidak pantas tentang dia. Aku hanya menganggapnya sebagai idola. Bagus. Halo. Tuan Pei, apakah Anda akan pergi ke pameran? Ya. Aku akan segera berangkat. Periksa riasanku, apa sudah luntur? Dan bagaimana penampilan pakaian ini? Halo, bantu aku mencari tahu. Di mana pameran desain Pei Yu? Oke. Tuan Qi, bisakah kau tahan ini? Aku tidak tahan. Tuan Pei, terima kasih telah mengundang saya ke pameran ini. Perusahaan kami memiliki produk yang sedang saya rancang. Banyak produk di pameran ini telah memberiku banyak inspirasi. Xiaoxui, kau tak perlu sungkan. Jika aku bisa membantumu, aku sudah sangat senang. Oh ya, apakah kau bebas? Malam ini, bisakah kau menjadi pasanganku? Ke pesta malam ini, dia tidak ada waktu. Tuan Qi, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Qi, aku mengundang Xiaoxui. Apakah dia punya waktu atau tidak? Itu terserah dia. Xiaoxui adalah karyawanku. Perusahaan membutuhkannya untuk lembur hari ini. Ini adalah keputusanku. Guru Pei, aku sangat menyesal. Aku akan menebusnya lain kali. Xiaoxui, kau milikku. Tak seorang pun bisa merebutmu dariku. Selanjutnya, desainer Suning Xui akan mempresentasikan desainnya. Di mana draft desainku? Xiaoxui, kenapa kau tidak mencarinya dengan benar dulu? Aku akan membiarkan rekan lain pergi dulu. Oke. Ada sedikit kecelakaan dengan Suning Xui.
Dingman, kau pergi dulu. Draft desainnya sama dengan milikku. Ini desainku. Suning Su, kau kehilangan milikmu dan sekarang kau ingin mencuri milik orang lain. Kau bilang itu milikmu. Apa kau punya bukti? Tolong semuanya lihat. Ini konsep desainku. Aku menggambar setiap goresannya. Dingman, kau mencuri draft desainku. Jangan fitnah aku. Semua orang di sini untuk bersaksi untukku. Kalau begitu, tolong jelaskan konsep desain kalian masing-masing untuk karya ini. Kurasa tak ada seorang pun yang lebih paham karyanya selain desainernya sendiri. Menggabungkannya dengan citra merek Verdi. Aku juga mendesain. Dingman, giliranmu. Tak perlu. Dia juga tak akan bisa menjelaskannya. Ini rekaman pengawas tadi malam. Apa yang kau tertawakan? Rasanya kita seperti selingkuh. Sepertinya Presiden Qi sudah sering melakukan ini sebelumnya. Aku tak keberatan melakukannya lagi denganmu. Turunlah. Baiklah, aku tak akan menggodamu lagi. Untuk merayakan Nona Su memenangkan proyek ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Ayo pergi. Bukankah kita sepakat untuk makan besar? Kenapa kita di sini? Itu akan sangat membuang-buang uang. Kalau kau yang mentraktir, kita lakukan dengan caraku. Oke. Nona mau rasa apa? Aku mau ekstra pedas dan ekstra mati rasa. Tanpa daun ketumbar bawang daun ekstra. Bagaimana kau tahu apa yang kusuka? Kita pernah makan bersama sebelumnya. Benarkah? Aku lupa. Ini. Wanginya sedap. Biar ku ambil. Biar ku bilang, ini sungguh enak. Xiao Sui, kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Kau pergi sendiri. Benarkah? Pagi ini, aku sangat lapar seharian, belum makan. Aku memang memesan semua ini. Ayo kita makan bersama. Aku sangat mengagumimu. Mendapatkan proyek Italia. Bonusnya mungkin beberapa bulan gajiku kan? Ya, tapi jujur saja, Presiden kita lihat sangat keren saat memeriksa rekaman pengawas untukmu hari ini. Sayang sekali, dia menikah begitu muda. Aku penasaran bajingan mana yang merebut Presiden Kiku. Kau masih sangat muda. Apa gunanya pria tampan? Kalian mau tahu kenapa dia tiba-tiba menikah setelah lama melajang? Kenapa? Kabarnya, Tuan Qi impoten. Kabarnya Tuan Qi impoten. Dia bilang aku impoten. Benarkah? Ya. Dia tiba-tiba menikah untuk menutupinya. Tuan Qi. Tuan Kiku sayang. Aku tidak impoten. Ya, lihat Tuan Qi. Penampilannya, fisiknya. Dia terlihat seperti penuh gairah seksual. Kau pasti tidak impoten. Kau tidak percaya padaku. Aku percaya. Lalu, kenapa kau tidak membuktikannya sendiri? Adegan ini, kok terasa familiar ya? Apakah ini mengingatkanmu pada sesuatu? Aku ingat. Aku meninggalkan bajuku di mesin cuci dan tidak menjemurnya. Xiao Sui, lihat topik trending. Siapa orang iseng ini? Sudah kubilang, desain biasa saja. Kalau dia tidur dengan atasan untuk naik jabatan, itu masuk akal. Gadis-gadis muda zaman sekarang mengandalkan penampilan mereka. Mereka menggoda pria. Muka leluhur mereka benar-benar hilang. Tuan Qi posting di Weibo. Tuan Qi membelamu. So romantis. Xiao Sui, aku tidak bermaksud seperti yang kukatakan kemarin. Aku tidak memasukkannya ke hati sama sekali.
Xiao Sui, aku tidak tahu kau istri CL. Beberapa orang pasti keringat dingin sekarang. Aku agak haus. Xiao Sui, ayo ambilkan air untukmu. Mereka benar-benar menikah. Kau harus kembali ke negara ini, Nona Shen. Selamat atas penghargaan aktris pendatang baru terbaik di luar negeri. Nona Shen, ku dengar, kau dan Tuan Qi dari grup berteman baik. Benarkah? Aku dan Jingxing tumbuh besar bersama. Dia bilang, dia hanya akan menikahiku saat kami dewasa. Jadi, apa pendapatmu tentang berita pernikahannya? Bagaimana menurutmu? Bahkan, jika dia sudah menikah, Jingxing, siapa kau? Katanya perempuan banyak berubah setelah pubertas. Aku jadi cantik sekali. Sampai-sampai Jingxing tak mengenaliku. Dia putri paman Shenmu. Waktu kecil dulu, kalian bahkan satu TK. Jadi ini Xiao Sui? Sepertinya baju yang dipakai Xiao Sui dari musim lalu. Lain kali ku kasih yang model terbaru. Tak perlu. Aku beli ini di kaki lima. 80.000 sepasang. Dikasih kaos kaki juga. Kok bisa Jingxing suka sama perempuan begini? Ngapain kau di sini? Baru pulang dari luar negeri kan? Kupikir aku nggak punya tempat menginap. Aku berharap bisa numpang di sini sebentar dan menghabiskan waktu bersamamu, Bibi. Tidak bisa. Baiklah. Jingxing, rumah kita banyak kamar. Cuma nambah sepasang sumpit saat makan malam kan? Aku sudah memutuskan. Tinggallah di sini dan buat dirimu senyaman mungkin. Terima kasih, Bibi. Kak Jingxing, aku baru saja nonton film yang bagus banget. Aku ingin mengajakmu nonton bareng aku. AC di sini menyala. Pakai ini. Jangan sampai masuk angin. Kayaknya Simlak nempel terus sama piyama SD-nya ya. Biasa aja. Iya, karena semua milikku masuk ke otak. Tidak seperti orang-orang tertentu yang otaknya kosong. Sayang, bukankah kita baru saja bilang mau tidur? Apa kita tidak mengganggu diskusi film Kakak dan Nona Shen? Tidak sama sekali. Namun, aku butuh ciuman dari istriku untuk... Kau curang. Apa yang kau lakukan? Tidur sana di tikarmu. Tapi bagaimana kalau dia kembali? Baiklah, aku mengizinkanmu. Baiklah. Ini Bibi. Terima kasih. Xiao Sui, Jingxing, silakan duduk. Bibi, sejak aku bilang mau ke sini, ayahku setiap hari mengingatkanku untuk menemanimu. Bagaimana kesehatan ayahmu? Dulu, saat kita merintis perusahaan bersama, kau dan Jingxing bahkan belum lahir. Tak terasa sudah bertahun-tahun berlalu. Sekarang kau sudah jadi bintang besar. Dan Jingxing sudah menikah. Yang kubutuhkan sekarang hanyalah seorang cucu. Bibi. Tapi, Kak Jingxing dan Kak Xiao Sui sepertinya tidur di ranjang terpisah tadi malam. Bagaimana kalau aku saja yang jadi menantumu? Shenlui, aku menerimamu.
demi menghormati perjuangan yang kulalui bersama ayahmu dulu. Jika kau mencoba mengganggu hubungan Jingxing dan Xiaoxui, jangan salahkan aku kalau aku mengusirmu. Bibi, kau bercanda. Kak Xiaoxui, maafkan aku. Bibi, aku ada kerjaan. Aku sudah kenyang. Aku pergi dulu. Bu, ibu memang ibu mertua terbaik di dunia. Karena dia sudah tekan kontrak dengan perusahaan kita sebagai juru bicara. Dia akan sering ke kantor Tuan Qi. Jangan marah. Jangan lampiaskan pada orang yang tak bersalah. Aku tidak marah. Xiaoxui, pernahkah kau pikirkan? Apakah kau dan Tuan Qi benar-benar cocok? Apa maksudmu? Aku juga laki-laki. Wanita seperti Shen Li'er. Jarang ada pria yang bisa menolaknya. Apakah ini yang kau sebut sehidup semati? Kak Jingxing, adikku sayang. Adikku tersayang. Pergi. Aku memilihnya. Aku tak akan menyesalinya. Li'er, bagaimana kau bisa jatuh? Kalau kau masuk angin, suamimu tak akan ada di sini untuk merawatmu. Kau. Suning Kesu, jangan senang dulu. Kak Jingxing pada akhirnya akan menjadi milikku. Kau pikir dia akan datang? Aku tak tahu harus berbuat apa. Apa yang kau bicarakan? Bukankah rapat tahunan akan segera tiba? Kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Presiden Qi. Kau dengar orang bilang, Su Jingxing akan menjadi milikku cepat atau lambat. Ulang tahun Qi Jingxing. Kau bahkan tak tahu ulang tahun suamimu sendiri. Ulang tahun Qi Jingxing, lusa. $23.000. Ini perampokan. Tidak. Sebuah cincin. Cincin melambangkan cinta. Cinta abadi. Aku mengerti. Selamat ulang tahun Presiden Qi. Terima kasih. Kak Jingxing, selamat ulang tahun. Anggap minuman ini sebagai salam perpisahan. Baiklah. Anggur ini. Kak Jingxing, kau mabuk? Dia seharusnya menyukainya, kan? Akan kupukul kau, Qi Jingxing bajingan. Ningsue, jangan menangis. Dia tak pantas untukmu. Terima kasih, Guru Pei. Kau tak perlu begitu sopan denganku. Aku selalu mengagumimu. Jika aku bersamamu, aku tak akan pernah membiarkanmu menderita seperti ini.
Guru Pei, aku selalu menganggapmu sebagai idolaku. Aku mengagumimu, memujamu, dan berterima kasih padamu. Tapi aku tidak punya perasaan romantis untukmu. Kau akan menemukan seseorang yang lebih baik. Seseorang yang lebih cocok untukmu daripada aku. Presiden Qi dan Nona Xian ada di kamar ini. Memikirkannya saja membuatku geram. Tidak, Suning Kesu, kau tak bisa menakut-nakuti dirimu sendiri seperti ini. Kau harus percaya padanya. Qi Jingsing, kenapa kau begitu panas? Ayo bangun. Ikut aku. Ada serigala jahat besar yang menunggumu. Nyonya Qi, kenapa kau malu? Kita sudah menikah secara resmi. Jangan malu. Hai, kau tak boleh bicara begitu. Kapan kau mengambil ini? Itu tidak penting. Yang penting adalah, ini hadiah terbaik yang pernah kuterima. Kalau begitu pakai ini, dan kau milikku. Mulai sekarang kau tak boleh memeluk dan bermanja-manja dengan orang lain. Baik, Nyonya. Istriku tersayang. Aku lapar. Kita makan apa nanti? Aku juga lapar. Jingsing sayang, kau hebat semalam. Siap. Masuk. Bawa beberapa reporter lagi. Cepat. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jangan rekam. Nona Shen, permisi, siapa pria di sampingmu? Apakah kalian berdua berkencan? Jingsing sayang, bangun. Qi Jingsing, bukankah dia sudah menikah? Mungkinkah ini krisis pernikahan? Aku dan Jingsing sayang benar-benar saling mencintai. Diam, biarkan orang tidur. Ini lebih dahsyat daripada cerita CEO itu. Rekam cepat. Ambil lebih banyak foto, Rekam wajahnya. Keluar. Kau harus membantuku. Maafkan aku. Sudah kubilang. Kau sudah menghabiskan kesempatanmu. Kaulah yang memintaku untuk kembali. Kau bilang, Qi Jingsing akan menjadi milikku. Tapi aku tak menyangka kau akan menanganinya seperti ini. Apa maksudmu? Kau meninggalkanku sekarang. Apalagi? Apa kau pikir kau masih punya nilai? Aku akan menarik investasimu di AS. Nona Shen, silakan pergi. Suning Kesu, ini semua salahmu. Aku takkan melepaskanmu. Suning Kesu, akan kubunuh kau. Jingsing, kau. Panggil ambulans. Seseorang panggil ambulans. Jingsing. Ningxu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Bolehkah aku memberitahumu sebuah rahasia? Jangan menertawaiku. Sebenarnya aku sudah lama mencintaimu. Asal kau bangun, aku rela melakukan apa saja. Apa saja. Kau sudah bangun. Maukah kau berkencan denganku? Sakit. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
Begitu bersemangat ya. Tak sabar menunggu barang sebentar. Aku menyiapkan ini khusus untukmu. Ini. Bersulang. Enak. Enak. Adegan ini tampak familiar. Bagaimana? Ning Kesui, kenapa kau tidak menjawab panggilanku? Jadi, pengakuanmu gagal. Sekarang bahkan tak bisa berteman. Peiyu, aku ingat. Ning Kesui, Ibu Suri membohongiku. Kau harus percaya padaku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Semua itu tidak penting lagi. Kita berdua punya kehidupan dan identitas baru sekarang. Kita harus baik-baik saja masing-masing. Bagaimana aku harus mengatakannya ya? Awalnya, aku tidak berencana untuk terlibat. Oh ya, aku punya sesuatu untukmu. Namamu, Suning Kesui. Kau desainer di grup Kishi. Suning Kesui. Kau paling mencintai siapa? Peiyu. Bagaimana dengan Ki Jingsing? Aku membencinya. Kenapa? Dia dan Ibu Suri memaksaku untuk minum racun. Apa kau menemukannya? Belum. Lanjutkan. Ya. Tuan Qi. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk melanjutkan? Nyonya, dia ada di sini. Ning Kesui. Tuan Qi, perkenalkan kami. Ini pacarku, Ki Jingsing. Kita bercerai saja. Kau keluarlah. Aku perlu bicara dengannya. Tuan Qi, apa aku kurang jelas? Jika ada yang pergi itu kau. Ning Kesui, ada apa? Ning Kesui, tidak apa-apa. Aku akan keluar dulu. Kalian berdua bicara saja. Jangan sentuh aku. Menjijikan. Ada apa denganmu? Itu karena kau menipuku. Kau berani bilang, kau tidak bersekongkol dengan Ibu Suri untuk meracuniku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Berhentilah berpura-pura. Apa ini benar-benar perlu? Kita bercerai saja. Cepat, cepat, cepat. Sakit. Sentuh telingaku. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Kau, jangan pergi terlalu jauh. Di mana salahku? Aku bisa berubah. Kapan kita mendapatkan akta cerai? Ning Kesui, apa kau di dalam? Ya. Apa yang kau lakukan? Aku baru saja mendapat telepon. Baiklah, ayo pergi. Tunda semua rapat besok. Bawakan aku buku registrasi rumahku. Kenapa? Ada apa denganmu? Apa salahku? Suning Kesui itu tidak tahu betapa beruntungnya dia memiliki Tuan Qi dan Guru Pi. Dua pria hebat seperti itu tergila-gila padanya. Keberuntungan apa? Tidak tahu malu itulah dia mempermainkan mereka berdua. Itulah yang kita lihat. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang dia permainkan di belakang mereka? Tuan Qi,
Saya akan memberitahu HR untuk memotong bonus kinerja Anda bulan ini. Lain kali aku mendengar kau menjelek-jelekannya. Kau bisa mengemasi barang-barangmu dan pergi. Baik Tuan Qi, tunggu sebentar. Beritahu staf lainnya untuk menjaga ucapan mereka. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Kondisi pasien tidak optimis. Di mana salahku? Lihat, apakah ada sesuatu yang bisa menstimulasinya? Nyonya, bagaimana keadaannya? Xiaoxui, kaulah orang yang paling dicintai Jingxing. Bibi kumohon, tolong selamatkan anakku. Bibi tolong bangun. Aku akan melakukan yang terbaik. Bangun. Jingxing. Beberapa hari terakhir ini pasti sangat berat bagimu. Nona Su, Presiden Qi menerima panggilan telepon tepat sebelum kecelakaan itu. Lalu, dia bergegas keluar. Pei Yu, dia lagi. Jingxing, aku akan membantumu menemukannya. Bukti bahwa dia mencelakaimu. Kenapa kau kembali begitu tiba-tiba? Apa yang kau lakukan di dalam mobil? Aku tiba-tiba ingat lipstikku jatuh. Aku sedang mencarinya. Apa kau menemukannya? Tidak. Kalau begitu, maukah kau membelikan aku yang lain? Baiklah. Ayo pergi. Xiaoxui. Xiaoxui, apa kau di dalam? Kau di dalam. Kenapa kau tidak menjawabku? Apa yang kau lakukan? Aku sedang membaca barusan dan tidak mendengarmu. Aku akan kembali dan istirahat. Kau. Kau tidak akan mencari ini lagi kan? Karena kau tahu, aku tak perlu berpura-pura lagi denganmu. Tapi aktingmu benar-benar membuatku jijik. Kapan kau bangun? Saat aku kembali dari rumah sakit. Apa itu penting? Faktanya berapa kali pun kau menghipnotisku, aku tak akan pernah benar-benar mencintaimu. Kecuali aku mati. Kenapa? Apakah karena aku belum cukup berusaha? Atau apakah aku tidak sebaik dia? Kau bahkan tak bisa dibandingkan dengan jarinya. Baiklah. Akan kukatakan sesuatu padamu. Kau akan menyesali ini. Xiaoxui, kau sudah bangun. Apa yang kau lakukan? Apa kau memperlakukanku seperti hewan peliharaanmu? Keluarkan aku. Syukurlah, sarapannya tidak gosong. Jangan berpura-pura. Sebenarnya, setelah kau mengatakan hal-hal itu padaku kemarin, aku sudah memahaminya. Selama dia pergi, bukankah aku akan menjadi satu-satunya di hatimu? Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan padanya? Sarapannya gosong. Suasana hatiku sedang buruk. Aku harus membuatnya lagi. Suasana hatiku sedang buruk. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu boleh bicara sekarang.
Kau bilang dia takkan mati seperti ini. Kalau begitu aku harus sedikit membantunya. Xiao Xui, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah kuterima. Terima kasih Xiao Xui. Kalau begitu, kalau kau pakai ini, kau milikku. Kau tak boleh memeluk orang lain lagi. Iya, istriku. Apa kau berencana mati kelaparan? Mungkin kau belum tahu. Kau hamil. Sayang, sekarang bukan waktunya. Bahkan jika bukan untuk dirimu sendiri, untuk anak itu, makanlah sesuatu. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dan anak itu dengan baik. Aku akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Keluar. Xiao Xui, aku sendiri yang mendesain beberapa gaun pengantin. Aku yakin kau akan terlihat cantik memakainya. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Tidak takut mati. Apa dia takut? Minggir. Bolehkah aku mencobanya? Besok aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan gaun pengantinnya. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Sayang, apa yang harus Bunda lakukan? Silakan mempelai pria sekarang dapat memasangkan cincin di jari mempelai wanita. Anda sekarang boleh mencium pengantin wanita. Cium-cium. Lepaskan dia. Jingxing, lepaskan aku. Kau belum mati. Kecewa ya? Ku bilang, lepaskan dia. Jingxing, maafkan aku. Sebelumnya akulah yang... Jangan bicara apa-apa. Aku percaya padamu. Ayo pulang bersama. Tidak akan pernah. Pergi-pergi. Jingxing. Kau sudah bangun. Nah, akhirnya kau bangun. Cepat, panggil dokter. Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang tidak nyaman? Perempuan zaman sekarang, demi menikah dengan orang kaya, mereka benar-benar tak tahu malu. Bahkan mengejar mereka sampai ke rumah sakit. Aku Xiao Xui. Sungguh Xiao Xui Xiao Bing Bao. Kau mau cari jalan pintas. Kau salah orang. Bocah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Dia istrimu. Bahkan menyuap ibuku. Kau cukup pintar juga. Tuan Qi, Anda salah paham. Sebenarnya aku pengurus rumah tanggamu. Nyonya memintaku untuk tinggal di rumah sakit untuk merawatmu. Su Ningsu meletakkan buah yang sudah dicuci di ruang tamu.
Suningsu membersihkan panci kesukaanku. Suningsu mengelap meja ruang tamu. Aku hanya minum kopi pada suhu 90 derajat. Qi Jingxing cukup. Rugi 1 miliar, dan sekarang kau merasa hebat. Apa? Kau hanya minum kopi pada suhu 90 derajat. Ada apa? Apa kau menumbuhkan termometer di mulutmu yang berharga itu? Tutup got mana yang hilang, yang membiarkanmu merangkak keluar? Kubilang padamu, aku tidak akan melayanimu lagi. Suningsu. Baiklah. Ya Tuhan, ini tidak bisa terus begini. Xiao Sui benar-benar telah bekerja keras. Bocah bau ini. Jika terjadi sesuatu pada cucuku, aku tidak akan melepaskanmu. Ingatannya bahkan belum pulih. Aku hampir kehabisan tenaga. Tidak mungkin. Kita harus memikirkan cara lain untuk membuatnya jatuh cinta padaku lagi. Waktunya tepat untuk membuatnya jatuh cinta padaku lagi. Xiao Sui, aku kembali. Xiao Sui, terima kasih karena telah datang ke dalam hidupku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Tuan Qi, tolong jaga aku seumur hidupku. Hebat. Ada yang mau ini? Aku mau. Terima kasih Xiao Sui. Cinta kita telah tiba. Suamiku, sepertinya kita akan segera minum di pesta pernikahan lainnya. Dasar bajingan.